Jadi Akila, saya harap setelah kamu tahu peraturan di sini, kamu akan berpikir 2 kali jika kamu akan melanggar. Pelakor! Gue harus nyari si pelakor itu. Bu, maaf ya, saya harus nyari si pelakor itu. Permisi. Akila, saya ditugaskan untuk mencari kamu dan apa itu? Pelakor. Kita harus segera urus siswa baru itu, Bu Anita. Gaya berpakaian anak baru itu terlalu berlebihan. Gak hanya anak baru itu saja, Bu Anita. Tapi saya yakin kita harus melakukan sesuatu dengan pakaian untuk anak-anak asrama ini. Siapa tuh? Nggak tahu. Kamu harus janji sama aku. Kamu harus jadi Fatah yang kuat, tampan, dan sering-sering video call aku ya. Aku janji. Aku sengaja bikin masalah di sekolah lama aku supaya aku dikeluarin dari sekolah aku dan aku masuk sini biar aku bisa deket-deket sama kamu. Tapi apa? Kamu malah selingkuh di depan mata aku. Itu apa baru? Gue nggak dapat info hari ini. Jangan bilang itu pacarnya Fatah. Please jangan. Dari kata-katanya sih pacarnya Fatah ya. Tapi ya kita lihat aja dulu pengakuan dari Fatahnya gimana. Tapi lu lihat deh mukanya si Fatah. Kayak kaget gitu gak sih? Akila? Kamu di sini? Iya, aku di sini. Dan aku menyaksikan perselingkuhan kamu dengan cewek yang namanya Zara itu. Setelah aku denger rumor dari semua orang kalau kamu ada affair sama dia. Fix dia pacarnya Fatah. Fix sih. Bu Anita yang baik hatinya dan Bu Sari yang Bijaksana. itu dia. Apa di antara kalian ada yang melihat murid baru dengan sepatu yang mencolok, yang bikin poning kepala, yang bernama Akila? Saya tadi mau bawa dia ketemu dengan Bu Sari, tapi kemudian dia bilang dia cari pelakor. Kata security, dia tuh ke dapur asrama. Ayo kita cari cepat. Ayo. Lo mau ngerebut Fatah dari gue? Lo mau ngerebut cowok gue? Iya, Fatah tuh cowok gue. Dan gue gak akan biarin itu terjadi. Maksud kamu apa ya? Aku sama sekali nggak ngerti apa yang kamu ngomongin. Tapi apa yang kamu tuduh ke aku itu sama sekali nggak benar. Lo nggak lihat? Fatah jelas-jelasan mepet si Zara. Kayaknya Zara ke Fatah deh. Walaupun lo yang gendong dia ke UKS. Tapi Zara ketawa bahagia sama Fatah. Lo gak usah sok polos ya. Gue udah denger dari semua orang bahwa lo, Zara itu ada apa-apa sama cowok gue, Fatah. Semua gosip itu terbukti. Gue tegesin sekali lagi sama lo ya. Gue gak bakalan biarin itu terjadi. Sorry. Erik,
Sorry. Pertama, kita belum tahu lo. Kedua, Zara dan Fatah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi lu nggak bisa fitnah orang sembarangan. Akila, kita harus bicara. Diam! Jangan tenangin aku! Aku lagi ketinggian emosinya. Slow. Pak, Bapak harus tolongin saya. Dia, Zara, cewek ini pengen rebut Fatah dari saya, Pak. Pacar saya mau direbut. Bapak nggak bisa ya, biarin pelakor ada di asrama ini. Saya baru sampai loh Pak Hari. Saya baru sampai, terus saya udah lihat pacar saya selingkuh di depan mata saya. Saya yakin banget sebenarnya Fatah itu masih mencintai saya, tapi dia terjebak sama rayuannya dia. Pak, saya minta sama Pak Hari, Bapak keluarin Zara dari asrama ini sekarang juga, detik ini, hari ini. Begini Nona Akila yang menggemaskan, di asrama ini ada aturan bahwa tidak boleh berpacaran antar siswa. Jadi nggak mungkin si Fatah ini ada hubungan sama si Zara, termasuk juga kau. Hah? Semenjak kau masuk asrama ini, maka semenjak itu pula aturan sudah mulai berlaku bahwa kau sudah tidak bisa lagi berpacaran dengan si Fatah. Kalau memang betul begitu Fatah? Iya. Pak Hari, saya mencintai Fatah dan gak ada seorang pun atau tempat manapun yang bisa memisahkan kita, termasuk asrama ini. Akila, kamu ikut ibu sekarang ya? Maaf Bu, masalah saya dan Zara belum selesai dan saya nggak mau ikut aturan yang ada di sini. Oh, nggak mau nurutnya kau ya ini ya? Hah? Nggak mau nurut kau? Kau ini apa? Semacam cerita-cerita setan yang diusir dari surga, ha? Nggak mau nurut suruh nyembah Nabi Adam, betul begitu? Berani kali kau ini. Baik, saya ralat. Mungkin saya akan ikutin aturan-aturan yang masih masuk di akal saya. Tapi soal percintaan saya dengan Fatah yang serius, saya nggak akan join aturan itu. Akila, saya mengerti apa yang terjadi sekarang. Tapi kita tetap harus bicara. Enak? Tenang. Tadinya ingin kali aku ini perkenalkan murid baru di depan kelas kalian besok. Tapi rupanya murid baru satu ini sangat spesial. Namanya Akila Kalista. Dia murid baru di asrama ini. Sekian dan terima kasih. Oh iya, satu lagi. Hari ini nggak ada kegiatan belajar mengajar. Karena para guru berkumpul untuk evaluasi panjang. Memang kalian ini berkali. Gak mau Bu, saya nggak bisa putus dari Fatah. Pak Hari. Nah, Pak Hari, Bapak tahu kan perbuatan saya di luar sana supaya saya bisa masuk ke sini? Tentu saja, perbuatan mensabotase sekolah itu adalah perbuatan yang betul-betul mengerikan. Dan perbuatan itu tidak bisa ditolerir oleh sekolah umum manapun. Makanya kau ada di sini. Pertanyaannya, apa yang ada di pikiran kau itu? Sehingga kau berani melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Kau ini masih 16 tahun, iya kan? Demi Fatah, supaya saya di blacklist dari sekolah manapun dan saya bisa masuk sini. Mak, ngeri kali cinta kau itu ya. Tapi sayang, kami semua di sini fokus untuk memperbaiki sikap berikut pendidikan formal dan non formalnya, iya. Jadi, maksudnya setelah semua yang saya lakukan, saya harus tetap putus dari Fatah? Mulai terang pikirannya, iya. Enggak, itu enggak mungkin terjadi. Alasannya? Bapak tahu kan, prestasi saya di sekolah lama saya mengorbankan itu semua demi cinta saya kepada Fatah, Pak, supaya saya bisa masuk sini. Memang ini sesuai pesanan orang tuanya ini. Kau ini BBC ya? Apa itu? Botol-botol bucin. Emang, dan putus dari Fatah adalah hal yang mustahil. No. Dan terjadi lagi. Asrama kita kedatangan murid baru yang spektakuler. Sayang sekali. Yang perlu kita sadari adalah kenyataannya. Kenyataannya kita ini adalah penampungan murid-murid yang sangat luar biasa. Yang butuh bantuan psikologis dan
masalah etika akut. Bu Anita yang baik hatinya dan Bu Sari yang Bijaksana. itu dia. Tolong kalian kasih tahu Nona Akila aturan-aturan yang ada di asrama ini. Kayaknya aku istirahat dulu ya. Puning kali kepalaku ini. Alah, Majang. Cewek lo gok sih. Nggak ada yang berani ngelakuin hal saya buat itu sih. Iya, walaupun gue berani, tapi gue yakin sih gue nggak seberani itu juga. Masa sih Fatah, kamu pacaran sama cewek yang kayak Akila itu tadi? Fatah, kamu punya banyak banget pilihan untuk cewek yang bisa kamu sukain. Tapi boleh nggak sih aku tahu alasannya kenapa kamu suka sama cewek yang histeris kayak gitu? Baby girl, kamu gak usah ikut campur urusan Fatah sama cewek anehnya itu. Ngapain sih? Udah mau? Fatah, kalau emang kamu suka sama cewek-cewek yang histeris kayak gitu, kamu bilang aja ke aku. Aku juga bisa kalau kamu emang suka. Nih ya. Sorry, tapi gue nggak ngerasa perlu diinterogasi atau ngejelasin apapun ke kalian. Bener kata Herizar, nggak usah diambil hati. Kan lo juga nggak ada hubungannya sama Fatah. Aku udah baik-baik aja kok. Aku kaget banget. Aku cuman bingung. Ini baru 2 hari aku di sini udah ada banyak masalah yang bikin aku cukup drop. Aku cuman mikir aja apa yang akan terjadi sama aku besok-besok. Zara, sejak kapan hidup pernah mudah? Tapi kita punya pilihan, mau nyikapin apa yang terjadi dalam hidup kita dengan cara apa. Bisa kasih gue jalan? Zara, maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Aku cuman kaget aja sedikit. Kita nggak bisa biarin ini terjadi. Yang bagaimana? Udah 2 orang ini jadi saingan gue buat dapetin perhatian Fatah. Hello, lu nggak perhitungin gue. Gue kan yang ketiga. Enggak. Dan yang terbaru, Akila itu terlalu mencolok. Potensi dia buat nyuri spotlight kita itu lebih gede daripada si Zara. Dia terlalu berani. Oke, rencananya? Kita harus singkirin satu-satu yang bakalan bikin sinar kita redup. Ini urgent. Dimulai dari? Zara. Karena Akila masih perlu kita pelajarin. Ya kalau gue sih seneng-seneng aja ya. Kalau lo mau mikirin gimana caranya bikin salah satu saingan gue buat dapetin Fatah berkurang. Victoria, denger ya. Lo nggak akan bisa dekat sama Fatah karena gue mau Fatah tergila-gila sama gue. Dan berapa kali gue harus jelasin ke kalian kalau semua cowok harus suka sama gue, termasuk cowok orang. Udahlah Vic, lo nggak usah ikutan persaingan ini deh. Dan gue nggak terima kalau ada cowok yang anggap gue nggak menarik. Dan kalau Fatah udah tergila-gila sama gue, terserah lo kayak mau deketin dia, tapi gue akan tetap jadi pacar Mohan. Dan ingat Victoria, kemungkinan lo buat dapetin Fatah itu 0%. Dan lo tau kenapa? Kenapa? Karena Fatah aja gak tertarik sama gue, apalagi sama lo. Jadi rencananya apa? Lo belum jelasin ke gue. Will, sorry. Fatah? Lu liat Akila nggak? Itu beneran cewek lo? Iya. Berani banget ya anaknya. Lu liat nggak? Harusnya sih di ruang BP sekarang. Kan baru masuk. Thanks ya. Ya. Zara. Aku bantuin ya? Gak apa-apa, gak usah. Kan yang kena hukuman aku. Tolong, biarin aku bantuin.
Nggak apa-apa, nggak usah. Udah. Hah? Harry, nggak apa-apa, biar aku aja. Udah gak apa-apa. Setahu ibu yang dihukum di dapur asrama pagi ini Zara dan Fatah kan? Saya cuma mau bantu, Bu. Terus Fatahnya kemana? Saya nggak tahu. Harry, ibu udah ingetin kamu. Kalau kamu dengan Zara berduaan gini bisa ngundang gosip. Ibu juga yakin kita nggak perlu ada gosip yang aneh-aneh soal kamu kan? Ibu juga udah minta kamu menghindar dari kemarin. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum ada guru-guru lain yang lihat. Dan nanti kamu juga kena hukuman. Ayo cepat. Zara, maafin aku ya. Nggak apa-apa. Bu. Ini adalah kerjaan terakhir dari hukuman aku. Semangat, Zara. Jadi itu adalah 9 peraturan asrama yang harus kamu patuhi, Akila. Saya udah baca peraturan asrama 9 ilmu walaupun gak semuanya di website. Apa misalnya? Banyak, tapi aturan dilarang pacaran dan juga tidak boleh berpakaian keren itu nggak ada di website, Bu. Dan untuk handphone, maaf ya, Bu, saya ada jadwal bikin konten tok-tok setiap harinya. Jadi minimal saya pegang handphone dari sore sampai malam. Akila, tapi sepertinya kita harus melupakan konten tok-tokmu itu dulu. Bu Anita, kami perlu berbicara. Ini penting. Bu, jadi sekarang tolong jelasin ke saya kenapa saya disuruh pakai pakaian yang biasa-biasa aja. Sementara mereka bertiga ini amazing banget loh, Bu. Saya aja sampai ngeri liatnya. Bu Sari, boleh tolong dilanjutkan tur asrama untuk Akila? Tentu Bu Anita. Mari Akila. Bu, apa di sini ada senioritas ya? Kalau memang iya dan apa yang ada dalam diri saya dan cara berpakaian saya itu jadi masalah, harusnya pasukan geli gagal tadi itu juga dilarang, Bu. Girl, dia bilang kita pasukan girly gagal. Jadi kalian ada perlu bicara apa dengan saya? Tadi malam yang melarikan diri dengan penutup badan adalah kelompok Slay Queens. Yuna, Elektra, Giselle, dan Shakira. Dan kenapa kamu bersedia melaporkan mereka? Saya memang gak pernah suka dengan siapapun murid wanita yang ada di asrama ini kecuali grup saya sendiri. Dan itu masalah personal aja. Yang penting saya nggak pernah melampiaskan rasa tidak suka saya kecuali ke arah yang benar. Dengan melaporkan tindakan-tindakan yang terlarang ke guru asrama. Apa itu salah? Tidak, tidak salah. Dan tentu saja Raisa, kerahasiaan pelapor yang melanggar aturan asrama selalu menjadi rahasia. Saya yakin begitu, Bu. Kenapa tapi saya merasa bahwa kamu memiliki agenda tersembunyi dengan melaporkan hal yang biasanya nggak pernah kamu laporkan? Oh well, biarlah itu menjadi urusan kamu sementara waktu. Karena sekarang saya harus bereskan masalah ini. Jadi terima kasih Raisa, dan silakan kalian kembali ke kegiatan kalian sebelumnya. Oh my god, kayaknya Ibu Anita itu punya indera keenam. Gue yakin, soalnya dia tahu tentang agenda rahasia lo di balik laporan lo. Dia bukan punya indera keenam, dia emang pintar analisa psikologis. Gimana sih lo? Kamu habis ngapain dari ruangan Bu Anita? Fatah, ngapain kamu? Saya lagi cari teman saya, Bu. Yang anak baru itu? Iya. Saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, tapi saya tahu kamu harus ada di mana sekarang. Apa cucian piring di dapur udah beres semua? Iya. Kembali ke dapur sana. Iya, belum sih, Bu. Kembali ke dapur sekarang.
Yuna, Elektra, Giselle, Shakira. Ada apa, Bu? Nggak ada waktu untuk menjelaskan di sini. Sekarang. Yun, kan gue udah bilang gak aman. Udah, yuk. Kalian tahu kenapa kalian harus ikut ke sini? Enggak, Bu. Pesta yang kalian lakukan semalam adalah pelanggaran berat terhadap peraturan asrama. Apalagi kalian menyusup ke asrama pria. Bu, enggak, Bu. Kita nggak mungkin ngelakuin itu kok, Bu. Mungkin Ibu salah orang kali ya. Ya Bu, kita tuh semalam tuh lomba siapa yang tidur paling cepat, Bu. Saya juga ngorok duluan kok, Bu. Kamu tidur duluan, tapi kamu tahu kalau kamu ngorok. Elektra. Kata Elektra, Bu, semalam dia bilang sama saya, ya kan? Oh iya, Bu, bener dia ngorok. Berisik banget suaranya. Tapi Elektra bukan teman sekamar kamu. Tapi bener kok, kalau kita tuh tadi malam tidur bareng. Saya tidak tahu kalau kamu sekarang punya kebiasaan untuk tidur dengan yang lain, Yuna. Karena setahu saya, kamu dari dulu tidak pernah suka punya teman sekamar. Tapi bener kok, Bu, dan gak mungkin kan kita juga ke pesta begituan. Iya, dan semalam tuh juga saya tidur nyenyak banget sampai saya mimpi jadi super pahlawan. Keren banget mimpinya ya. Keren kan? Saya semalam malah nggak bisa gerak sama sekali, Bu. Soalnya saya sleep paralysis. Jadi nggak mungkin bisa keluar kamar kan, Bu? Iya bener, Bu. Saya semalam tuh sibuk banget, Bu, berburu hantu di asrama. Saya lihat pocong, Bu, di lorong. Oh, iya. Kamu keluar asrama? Iya, dalam mimpi, Bu, maksudnya pocong. Udah pokoknya semalam kita mimpinya aneh-aneh dah, Bu. Iya. Jadi kalian akan terus berbohong, akan terus bermain-main, atau bagaimana? Karena sudah ada yang melapor. Ya, tapi kalau kalian mau terus berbohong... Jadi ada lapor. Siapa, Bu, orangnya? Bukan urusan kalian. Tapi ya nggak masalah kalau kalian masih terus mau bermain-main dengan alasan yang aneh dan tak masuk akal ini. Tapi ini adalah kesempatan kalian sebelum saya membuat hukuman kalian menjadi lebih berat lagi saat saya menunjukkan bukti ke depan wajah kalian. Baik, Bu. Itu memang kami. Oke, baiklah. Kalau begitu, silahkan kalian bergabung dengan teman-teman kalian untuk memotong rumput lapangan ini menjadi bersih dan rapi. Cap-cap, selamat bekerja. Makasih. Ini beneran? Zara, maaf banget ya aku tadi ninggalin kamu. Aku harus nungguin Akila. Iya, nggak apa-apa kok. Fatah, Akila itu beneran pacar kamu ya? Iya, dia pacar aku. Zara. Oh, soalnya kalau iya aku jadi nggak enak banget sama dia. Dia jadi salah paham soal kita. Aku janji, aku akan beresin kesalahpahaman ini. Dan aku akan ngejelasin ke Akila soal kita. Biar dia nggak mikir aneh-aneh. Iya. Jadi kamu tadi pergi buat selesaiin masalah ini? Ada dua hal. Apa? Yang pertama emang itu. Yang kedua, aku khawatir sama Akila. Emang dia kenapa? Dia punya masalah sama kontrol emosinya. Dan aku tahu dia pasti kena shock culture masuk asrama ini. Jadi aku harus mastiin kalau semuanya terkendali.
Aku bisa kerjain ini semua sendiri kok. Aku cerita gini ke kamu, bukan biar kamu bisa kasih aku kelonggaran buat temuin Akila. Aku cuma... ngejelasin dan mastiin kalau semuanya akan baik-baik aja buat kamu. Dan Akila. Juga aku. Demi keberlangsungan kita semua di sini. Iya, pasti. Terus? Ya terus dengan laporan gue ke Bu Anita, Zara bakalan get out dari asrama ini. Kenapa kamu mikir gitu? Karena dia nggak bakalan tahan dimusuhin sama semua orang, baby boy. Aku nggak terlalu yakin. Kenapa? Ya nggak yakin aja ini bakal berhasil. Kamu akan lihat sendiri nanti hasilnya. Sekarang kita interogasi mereka tentang detail kejadian semalam. Gimana Bu Sari, murid barunya? Capek. Sabar. Sabar, Teh. Sabar. Tapi emang si Akila, Teh, berat pisan. Bukan lagi, Teh. Berat banget. Kemana tuh anak sekarang? Ada tuh di ruangan saya. Kelaparan abis marah-marah tadi di dapur. Mana dia nggak mau masak sendiri. Katanya... Bu, harusnya ya, di sekolah ini tuh ada kokinya. Di sekolah saya yang lama aja lengkap. Ada kantinnya, ada coffee shop, bahkan ada mini lounge-nya. Padahal ya, sekolah saya yang lama itu lebih murah daripada asrama ini. Akila, ini asrama dan kamu tinggal di sini bukan cuma belajar. Dan soal masak, itu kebijakan kami supaya murid-murid di sini meningkatkan kedisiplinan mereka. Dan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih. Terus digimanain atuh anak itu? Jangan sampai dia tidak makan walaupun dia tidak bisa masak. Walau bagaimanapun kita harus memperhatikan kesejahteraan perut mereka. Ya mau gimana lagi? Untuk sementara waktu teh saya beliin makanan dari luar apa yang dia mau. Mana mahal banget lagi makanannya teh. Ampun deh. Iya. Hari guru-guru yang lain teh pada kemana? Pak Arman, Pak Lukman, Bu Maya pada izin pulang. Soalnya nggak ada kelas hari ini. Kalau Pak Budi minta istirahat katanya. Soalnya capek acting aneh terus depan anak-anak. Mau gimana lagi atuh? Murid-murid kita teh kan spesial. Ingat angkatan 5 tahun yang lalu kitanya lembut, perhatian. Mereka heboh. Kita malah disepelekan, dilunjak malah. Iya, sampai guru-guru yang lama pada mengundurkan diri. Nah, makanya Bolena, kita coba pakai cara seperti ini. Kita coba lebih heboh, lebih random dari mereka, lebih tegas. Siapa tahu dengan kita seperti ini, mereka akan cepat menyerah. Terus mereka akan bertobat. Insya Allah, mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Saya kan pakai logat Batak biar kelihatan lebih galak, kan? Udah bagus kok, Pak. Daripada Bapak jadi diri Papa sendiri, malah jadi kelihatan lembut. Tapi Pak Ari, saya kadang tuh suka ngerasa keterlaluan sama anak-anak. Gak tega. Keterlaluan itu kalau kita tidak berhasil mendidik mereka, Bu. Pak Lano, punten Pak Lano. Ya, Pak? Punten, untuk sementara waktu mah Pak Lano gantiin dulu Pak Budi ya. Oh, oke Pak. Hatur nuhun Pak Lano. Tapi Pak Ari, makin banyak yang nyusup ke asrama Putri, juga sebaliknya. Mana soal disiplin juga masih kacau. Kita teh sabar dulu teh. Kalau kita nyerah, kasihan tuh anak-anak. Sekolah umum sudah tidak mungkin terima mereka. Karena mereka sudah pasti akan mengganggu ketertiban sekolah. Dan kita juga nggak mungkin membiarkan mereka tanpa pendidikan. Demi masa depan mereka teh. Udah, kita akan coba undang Pak Rusdi ya untuk urusan masalah ini. Boleh nak, masalah seragam tolong ditindaklanjuti ya. Iya, Pak. Siap.
Saya tuh sebenarnya nggak tega lihat mereka dihukum terus. Capek tuh pasti. Nyukur lapangan bola pakai gunting kecil. Kita tuh harus cari cara. Gimana caranya supaya mereka disiplin dan nggak kena hukuman terus. Gak usah dilepas wignya, oke? Udah, lo dengerin gue aja. Hei, Awas lo ya, awas! Kenapa lu? Kenapa lu? Ampun. Chill. Gue tahu siapa yang laporin kita. Siapa, bro? Siapa? Pokoknya kita kelarin dulu ini semua. Abis itu, kelar tuh yang mulutnya bocor. Gue habisin. Yuna di sini, kumpul di lapangan sekarang, kode merah. Mumpung gue lagi istirahat sejam dari hukuman gue. Roger that, Yuna. Tanpa terkecuali ya, ingat kode merah di lapangan sekarang. Ayo, Ari. Gue sama William sama Tewe Yun. Semuanya ya, semuanya. Ajak juga yang gak denger panggilan gue. Sekarang. Kopi. Ari. Will, ada apa sih? Kok pada buru-buru? Ada kode merah dari Yuna. Kode merah? Kode merah itu artinya ada masalah serius di asrama dan harus segera diberesin sama seluruh murid tanpa terkecuali. Ayo ikut, ada masalah. Hah, apa? Udah lo ikut aja. Kenapa? Udah tinggal aja kalau dia nggak mau ikut. Yuk. Iya udah deh aku ikut. Tapi emang ada apa sih? Kenapa? Nanti aja gue jelasin. Yang penting sekarang kita merapat dulu. Udah yuk. Pari, wah ini soal walkie-talkie. Ya, seperti biasa sajalah. Kita sita, nanti kalau mereka beli lagi, ya kita sita lagi. Pasti mereka akan beli lagi kan? Ya kita sita lagi sampai mereka kapok dan tidak mungkin akan kapok. Pak Lano langsung meluncur ke lokasi meeting mereka ya. Coba dengar apa yang mereka bicarakan. Kenapa Bapak nggak pasang CCTV yang ada audionya aja, Pak? Itu teh, melanggar privasi mereka, boleh nak? Tapi kan Pak Lano kesana juga buat nguping kan? Beda, antara menguping dengan menyadap itu beda, boleh nak? Pak Lano, omat ya, tidak usah direkam. Curi dengar saja, nguping. Aman. Siap. Saya teh lihat Neng Akila dulu ya. Mangga. Akila, kamu sudah kenyang? Udah, Bu. Makasih ya. Kamu sekarang tunggu di sini dulu karena kamar kamu lagi kami persiapkan. Bu, boleh nggak kalau saya jalan-jalan? Saya takut bosan. Siapa tahu saya bisa lihat-lihat pelajaran gitu. Untuk hari ini, pelajaran sedang kami liburkan karena guru-gurunya ada evaluasi. Tapi kalau kamu mau lihat-lihat dulu boleh, silakan. Ya udah. Kita punya masalah gede. Ada pengkhianat di sini. Dia udah ngelaporin gue dan geng gue ke Bu Anita kalau semalam kita nyusup ke asrama cowok yang party. Padahal nih, kita udah berhasil kabur ke zona bebas CCTV pakai penutup badan. Dan asal kalian semua tahu ya, semalam tuh yang kegap tuh cuma Gaspar doang. Sama Pak Budi, bukan kita. Ayo cepetan, buruan Nina bisa marah. Tunggu. Ada apaan sih? Di lapangan ada sidang. Sidang? Gue ngumpulin kalian semua di sini karena gue mau cari pengkhianat di antara kita. Karena dia, kita disuruh potong rumput di lapangan bola. Manual pakai gunting kecil ini. Kita cuma dapat waktu istirahat 1 jam. Kerjaan ini bisa sampai malam. Kalau gue pelakunya mungkin nggak? Ya enggak kan? Lu semua tau gue lah. Kita semua emang gak pernah rukun. Tapi kalau soal ini kalian semua tahu kan? Kalau kita selalu tutup mulut. Gue aja nggak tahu kalau ada party semalam. Gue gak pernah peduli kan? Gue bukan tukang ikut campur. Lo tau gue, Yun. Mereka mah sangat luar biasa ya. Musuhan mah musuhan. Giliran pelanggaran kompak. Paham gue, tapi gue masih nggak percaya sama satu orang di sini. Raisa. Lo semalam ngeliat gue kan sama Zara masuk asrama cowok? Hei, Yuna, bukan cuma lo yang ke gap masuk ke asrama cowok. Gue juga sering kan tangkap basah waktu kabur.
Dan aturannya, kalau ketangkep, kita nyerahin diri tanpa buka mulut soal siapa aja yang terlibat. Gue tahu itu. Mana pernah gue bocor. Jadi gak ada mau ngaku? Pokoknya gue gak akan berhenti sampai gue tahu siapa pelakunya. Karena siapapun dia, udah ngerusak aturan main di asrama ini. Dan kita semua tahu kalau Fatah dan Zara jadi Koki of the Day karena ketangkep Bu Anita. Zara ikutan nyusup, Fatah nolongin Zara, dan Fatah juga yang kena hukuman di asrama ini. Fatah dihukum gara-gara belain Zara. Apa hubungannya? Gue emang nolongin Zara. Tapi gue juga nggak tahu siapa orang-orang di balik selimut itu. Tapi Zara yang ikut party pasti tahu kan siapa aja yang kabur. Dan kita semua tahu kalau Bu Anita suka nawarin barter lolos hukuman untuk siapa aja yang berani buka mulut soal pelanggar-pelanggar di asrama ini. Bu Anita emang nawarin buat barter informasi. Bagaimana kalau kita tukar hukuman kalian yang masih anak baru di sini dengan ini? Siapa anak-anak ini? Dan kalau Zara mau buka mulut buat kasih tahu siapa orang-orang itu, gue sama Zara nggak akan dihukum. Tuh kan, Bu Anita pasti nawarin barter informasi. Dan dia nggak mau. Yalah, kayak nggak tahu Bu Anita aja deh, sosok kaget lu, basi tau nggak? Tapi Zara kan anak baru di sini. Emang dia tahu kalau barter itu sama dengan pengkhianatan di asrama ini? Tapi aku nggak iyain kok. Masa? Raisa. Gue di samping Zara waktu dia nolak barter itu. Gue saksinya. Dan lo, Raisa, gue tahu, lo itu tipe cewek yang ngejatohin orang lain buat naikin diri lo sendiri. Lu nggak usah ngajarin cewek gue. Siapa lu, guru? Hah. Guru renang lu. Udah. Udah. Apa? Kita di sini bukan buat ini. Ya pokoknya ini orang nggak usah ngajarin lagi lah. Emang lo semalaman banget sama Zara? Siapa tahu waktu lo tidur, Zara nuker hukuman dengan informasi. Ini nggak jelas, nggak masuk akal. Lo pada lihat kan, gue sama Zara, kita ngejalin hukuman. Jadi artinya apa? Kita nggak terima barter itu. Cuman masak sarapan pagi dan cuci piring, hukuman untuk nyusup ke asrama harusnya lebih berat sih. Karena kita anak baru di sini, kita dikasih keringanan. Yakin itu keringanan? Atau Zara yang diam-diam ngasih informasi? Kalau lo yakin bukan karena itu, gue ada info buat kalian semua. Fatah ngabisin waktu semalaman sama Zara sampai dia yakin gak kehilangan momen sedikit pun dengan Zara. Ngapain tuh, ngapain? Coba kasih tahu ngapain. Enggak. Gue gak ngabisin waktu semalaman sama Zara. Raisa, lu mau jokin dia? Kenapa lo yang komplain? Ada lagi cowok-cowok di asrama ini yang mau bela Zara. Aku nggak ngelapor apa-apa. Raisa, emangnya lu punya bukti kalau Zara yang lapor? Dia punya kesempatan dan motivasi buat ngurangin hukumannya. Dan tadi pagi gue liat Zara ngobrol dengan Bu Anita. Ada saksi lain yang liat mereka ngobrol kok. Iya, gue lihat. Tapi gue nggak tahu ya mereka ngomongin apa. Zara nemuin Bu Anita tadi pagi sebelum gue dihukum. Iya, soalnya abis itu gue masih ngeliat lo di dapur lagi makan. Tapi bukan buat itu. Aku ada urusan lain sama Bu Anita. Gak mungkin Zara ngelaporin kalian. Aku nggak ngelapor. Kalian harus percaya sama aku. Kenapa kita harus percaya?
Ya, karena aku nggak ngelakuin. Apa pembelaan lo atas pemikiran Raisa? Kenapa lo nemuin Bu Anita tadi pagi sebelum gue dihukum? Bukannya lo harusnya masak sama si Fatah? Hei. Gue nggak akan ngebiarin lo mojokin Zara. Dia nggak salah. Suruh dia jawab aja, Yun. Ngapain dia nemuin Bu Anita tadi pagi? Jawab! Karena aku nggak bisa. Wah, kacau lu, Zar. Lo tau nggak dengan lo ngelakuin itu, akses kita untuk kepentingan crossing itu malah jadi susah. Dan ini bukan soal party doang ya. Kita tuh punya banyak kepentingan yang lo nggak tahu. Lo nggak punya bukti. Dengan dia nggak mau cerita kenapa dia ketemu sama Bu Anita tadi pagi, itu udah cukup buat gua. Bubar! Bubar, bubar, bubar! Saya udah tahu Raisa punya intrik di balik laporannya. Mau fitnah Zara. Budak. Terlalu. Zara, aku yakin kamu gak berbuat itu. Kita temuin Bu Anita ya. Jadi gini. Kamu dihukum jadi koki karena ngebelain dia. Kamu belain dia setengah mati sampai ngebentak orang lain untuk dia yang baru kamu kenal. Karena apa? Kamu gak pernah belain aku kayak gitu di sekolah dulu kalau aku punya masalah. Kamu selalu bisa selesaiin masalah kamu sebelum aku sempat ikut campur, Akila. Terus dia apa? Lo sosokan polos, sosokan gak berdaya supaya bisa narik simpati gitu, iya? Fatah, lu bisa bikin cewek lebih tenang gak? Lepasin tangan cowok gue! Akila, maafin aku Akila, tapi apa yang kamu pikir soal aku itu salah. Aku sama sekali gak ada niat buat ngerebut Fatah dari kamu. Tapi yang gue lihat kayak gitu, lo mau rebut Fatah dari gue, bakal lo ngabisin waktu semalam sama cowok gue. Akila, Akila. Lihat aku, Akila. Tenang. Tenang, Akila. Akila, tenang. Ini aku, ini Fatah, Akila. Aku khawatir sama Akila. Dia kenapa? Dia punya masalah serius sama kontrol emosinya. Dan aku tahu, dia pasti kena shock culture masuk asrama ini. Jadi aku harus mastiin kalau semuanya terkendali. Akila, Fatah, aku mau minta maaf. Dan Fatah, kamu gak perlu bantu aku selesaiin masalah aku. Aku akan selesaiin masalah aku sendiri. Akila, tenang ya. Zara, aku akan bantuin kamu. Harry, aku gak akan ngelibatin siapapun ke dalam masalah aku. Maaf.
Yuna, gue gak mau sekamar sama pengkhianat. Jadi sekarang juga, lo pergi dari kamar gue dan lo bilang sama Bu Anita kalau lo gak betah sekamar sama gue. Apa harus gue yang keluar dari kamar gue sendiri? Gitu. Ya udah, aku yang akan keluar dari kamar kamu. Bagus. Yuna, tunggu. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Kamu harus percaya sama aku. Lo harus bisa yakinin gue dengan bukti, Zara. Iya, tapi kan bukti kalau aku ngadu kan juga nggak ada. Kita udah lama di sini, Zara, dan gak ada yang pernah bocor soal ini. Ngerti? Yuna, tunggu, tapi... Tempat ini keras, Zara. Bahkan ada beberapa murid yang bilang bahwa ini seperti jungle, hutan. Jadi seharusnya kamu tahu kalau ini bukan tempat pendidikan biasa. Dari awal sebelum kamu masuk ke sini, kamu udah tahu itu kan? Iya, Bu. Saya tahu. Apa kamu juga tahu beberapa murid di sini sebelumnya ada yang biang tawuran, kerusuhan, pelaku pencurian, bahkan hacker. Maka itu tidak boleh ada gadget di sini. Dan kamu tahu Akila, anak baru yang baru masuk hari ini? Dia itu mensabotase sistem sekolahnya yang lama. Bahkan banyak lagi masa lalu mereka yang nggak bisa saya ceritakan ke kamu. Jadi masalah yang kamu hadapi sekarang itu biasa. Ya, kamu harus hadapi. Saya mengerti kesulitan kamu. Kalau kamu lapor pada saya, kamu akan disidang oleh mereka. Tapi kalau kamu tidak memberikan informasi kepada saya seperti semalam, ya kamu tetap salah. Jadi apa yang benar buat saya, Bu? Yang benar adalah harusnya kamu nggak ada di sini, Zara. Sekarang kalau saya membela kamu, itu berarti saya harus membocorkan identitas pelapor. Sementara saya harus tutup mulut. Saya nggak bisa ngelakuin itu, Zara. Kamu mengerti kan tentang aturan ini? Iya, saya ngerti, Bu. Saya minta maaf, Zara. Tapi kalau ada yang menyakiti kamu secara fisik, saya akan turun tangan tanpa perlu konfirmasi apapun. Tapi ini menyakiti saya secara emosional, Bu. Iya, betul. Makanya tempat ini nggak cocok buat kamu. Saya dari awal tahu kalau kamu tidak akan betah berada di tempat ini. Karena kamu bukan anak yang bermasalah. Jadi, apa sekarang kamu mau menceritakan kepada saya? Kenapa kamu memutuskan untuk tinggal di asrama ini? Karena agak sedikit aneh buat saya. Seorang ibu pergi meninggalkan anak gadisnya tinggal di luar negeri, sementara anak gadisnya memutuskan untuk tinggal di sini entah sampai kapan. Dan seperti kita tahu, ibu kamu sampai sekarang tidak bisa dihubungi sama sekali, Zara. Zara, saya hanya bisa membantu kamu kalau kamu mau menceritakannya kepada saya. Saya akan baik-baik aja kok, Bu. Saya janji. Kalau kamu lebih suka menyimpan ceritamu sendiri, silahkan. Jadi saya akan dapat kamar lain kan ya, Bu? Mungkin saya belum bisa menghadapi orang-orang di asrama ini, tapi saya bisa coba menghindari konflik. Gimana? Kamu mau apa, Harry? Saya cuma pengen tahu, apa Zara bisa dibela? Dia nggak bersalah, Bu. Jadi kamu tahu siapa yang bersalah? Yang lapor, Bu. Orangnya siapa? Nggak tahu, Bu. Oke, biarkan saya mengantarkan Zara ke kamar barunya. Zara? Aku akan baik-baik aja kok. Zara. Ini kamarmu, Zara. Makasih, Bu. Cheers! Cheers! Kita lihat aja, berapa lama Zara bisa bertahan. Raisa! Jadi ini rencana kamu,
Kamu melapor pada saya karena kamu punya rencana fitnah Zara setelah saya menghukum para pelanggar aturan itu. Kamu membuat saya merasa bersalah pada Zara walaupun saya tidak melakukan apapun. Kamu melibatkan saya secara psikologis. Jadi saya harus apa sekarang? Ibu nggak akan melanggar janji ibu kan? Semua informan harus dilindungi identitasnya. Oh iya. Tapi kita akan bicarakan soal hukuman yang akan kalian jalankan secara rahasia tentu saja. Karena laporan dan hukuman bukan untuk disalahgunakan, apalagi untuk menyudutkan murid lain. Saya nggak kan, Bu? Saya nggak terlibat loh. Bu, apalagi saya. Kalian bertiga. Mulai hari ini sampai kalian lulus dari asrama ini, kalian gak akan lagi menggunakan pakaian yang mencolok. Kalian cukup populer, jadi kalian bisa memberikan contoh baik kepada teman-teman kalian dengan mengubah penampilan kalian menjadi normal. Ibu, ini normal. Sama sekali jauh dari kata normal. Saya akan memberikan kalian contoh bagaimana caranya berpakaian normal segera. Raisa, gue nggak mau jadi katro. Gue nggak ngegeng sama lo buat jadi bapuk ya. Raisa, gue nggak mau lepas heels gue. Kenapa gue jadi kena imbasnya sih? Lagi pula dari awal, gue tuh nggak terlalu setuju sama rencana lo. Oh, lo nggak setuju? Iya, terus ngapain lo ngikutin gue ke ruang Bu Anita? Oh my god, hello. Karena gue nggak punya pilihan. Gue juga. Alright, jadi sekarang lo berdua nggak punya pilihan. Ya, biarkan sajalah dulu 10-15 menit mah. Perjuangan Akila kan untuk ketemu Fatah besar sekali. Saya mah ikut aja lah apa kata Pak Hari. Setelah itu, baru kita hadapkan pada kenyataan tentang peraturan di asrama ini. Ya, anggap aja perpisahan terakhir ya, Pak. Tah, eta. Maafin aku ya. Untuk? Nuduh aku enggak. Percaya sama aku. Aku sama dia cuma anak baru di sini yang berusaha untuk bertahan. Aku bantu dia. Dia itu beda dengan kita, Akila. Aku, kamu, kita udah punya cukup banyak masalah di masa lalu. Berhadapan dengan murid-murid di sini bukan apa-apa untuk kita. Tapi dia itu... Bukan. Aku minta maaf karena aku udah ngamuk-ngamuk lagi. Kamu akan baik-baik aja, Akila. Mungkin enggak. Maksud kamu? Udah berapa bulan ini aku absen dari psikiater. Aku cuman duduk di taman rumah sakit. Aku nggak masuk konsultasi. Kenapa kamu lakuin itu sih? Aku udah males. Sekolah ini tahu kamu punya masalah apa? Enggak. Aku paksa mama buat nggak kasih tahu. Kamu yakin? Buat ngerahasiain masalah kamu dari sekolah ini? Yakin? Karena setelah aku lihat anak-anak di sini, mereka punya masalah yang sama aku. Tapi bedanya mereka nggak pergi ke dokter aja, jadi nggak tahu. Tapi soal Zara aku masih marah ya. Jangan ikutan ketawa. Aku akan menyingkirkan siapapun yang ingin merebut Fatah dari aku. Akila, nggak ada apa-apa yang terjadi di sini. Dia nggak berusaha buat ngerebut aku dari kamu juga. Akila. Mama nggak mau kamu terus-terusan kayak gini, Zara. Kamu tuh udah punya papa baru yang punya pekerjaan. Lihat di sana. Bukan kayak papa kamu yang pengangguran, yang penjudi.
Kurang apa? Hah? Mama minta kamu lupain papa kamu. Anggap papa kamu udah nggak ada. Ngerti, Zara? Ngerti, Zara? Iya, Ma. Papa. Kita baik-baik aja kan? Iya, kita bak... Kamu mau kemana sih? Duh, pengen istirahat dulu. Tadi katanya kamar aku disiapin, terus aku nungguin lama banget. Karena aku bosen ya aku jalan-jalan. Terus tiba-tiba aku ngeliat murid-murid itu pada buru-buru. Aku kepo dong. Ternyata aku lihat ada adegan Fatah mesra belain Zara. Gak gitu. Gitu. Udah, aku capek pengen istirahat dulu. Nanti kita kelarin lagi masalahnya. Apalagi? Udah, nanti aja. Akila, semua itu benar? Apa? Kamu sabotase sistem sekolah biar bisa masuk sini? Iya, biar aku bisa sama kamu. Parah kamu. Itulah Akila dan cintanya. Jadi kalau sampai ada orang yang ganggu hubungan aku sama kamu, lu ngapain Cumi? Gua Mohan, bukan Cumi. Terserah gue Mohak, Mohan. Lohan, Mohan. terserah gue Molen. Ini sekolah gua. Lu baru nyampe, ngapa jadi kayak lu yang punya tempat? Jadi kalau buat gua, itu terserah gua mau ngapain. Lu yang nabrak gua, lu yang ngoceh. Dicariin guru-guru tuh. Anak baru, udah bikin heboh aja lu. Heh, gue emang dilahirin buat bikin dunia heboh, Molen. Sirik aja lo. Alah, bilang aja lu suka sama Zara kan? Makanya lu belain terus kan? Udah Harry, lagian lu nggak lihat apa tuh si Zara sama si Fatah mepet mulu kerjaannya. Gue belain Zara bukan karena gue suka sama dia. Emangnya lo nggak takut apa bertepuk sebelah tangan? Ya, lu juga oneng, Dad. Her, Fatah yang suka sama Zara, bukan Zara yang suka sama Fatah. Lu ngerti gak sih apa bedanya? Kalau lu suka sama dia, udah lu deketin aja. Masih ada chance kok. Gue di sini bukan untuk ngomongin perasaan. Gue cuma mau bilang, Yuna, tuduhan lu ke Zara tuh berlebihan. Udah lah, Yun. Ngapain lo bawa beban pikiran kayak gitu? Gue santai aja. Lo nyuruh gue nyantai? Lo lihat gunting mini ini? Lo lihat lapangan segede ini? Gue nggak tahu gue bakal sini sampai kapan dan lo tetap nyuruh gue nyantai. Enggak, bukan gitu maksud gue. Udah diam! Gue udah capek, gue udah males. Lagian kalau bukan Zara siapa lagi? Hah? Orang lama juga nggak mungkin kan? Nyesel gue bawa dia semalam. Terlalu gampang percaya sama orang juga gue salah kan? Pokoknya tuh anak, si Zara, gue habisin! Pegang omongan gue. Tapi kayaknya mereka emang sama-sama suka deh, Zara sama Fatah. Enggak, Fatah itu. Terus cewek itu yang bikin merinding itu mau dibawa kemanain pacarnya Fatah, ha? Lagian juga bukannya dia udah masuk ke sini. Ah! Au! Lo ngapain lagi, Molen? Lu cariin guru. Iya, gue tahu dicariin guru, tapi gue ke distract sama orang lagi gosip. Lo tuh sebenarnya apa sih, murid apa asisten guru? Bukannya tadi lo jalan menjauh, kenapa tiba-tiba nongol lagi? Oh, gue disuruh nyari lu sama Bu Anita sama Bu Sari. Kenapa lo nggak ngomong dari tadi, Molen? Kalau disuruh nyariin gue, jadi gue nggak berasa aneh lo tau-tau muncul mulu depan gue. Kalian? Apa? Apa? Tadi kita mau ngapain sih?
Toilet. Toilet, ayo Toilet. yuk. Aduh. Kita mau ke toilet. Kok mereka ke toilet rame-rame sih? Aneh banget. Mereka tuh takut sama gue. Takut sama lo? Iyalah. Dih, aneh amat takut sama lo. Ih. Girls. Lo tau gak Bu Sari atau Bu Anita di mana? Girls, kita punya nama, panggil nama. Iya, kan belum kenalan. Ya jadi apa? Kenalan dulu baru tanya. Selain aturan sekolah, ternyata ada juga ya aturan harus nyapa orang di asrama ini. Ribet. Kita denger loh, lo ngomong apa? Iyalah, pasti. Gue Akila. Gue Vio. Fania. Lo cari ruangan Bu Sari. Iya. Lo lurus ke sana, terus lo belok kanan itu ruangan Bu Sari. Oke, makasih. Sama-sama. Kayak bakalan tambah rame ya di sini sama orang-orang kayak gitu. Iya. Udah, cabut lah. Hai, Bu. Saya udah capek keliling-liling. Kira-kira kamar saya udah jadi atau belum? Bu Sari, bisa tolong saya? Sepertinya hari ini obat sakit kepala laku keras. Iya Bu Anita, biar saya saja. Terima kasih. Ayo Akila. Kenapa ya Bu? Nggak ada apa-apa. Jadi gimana barusan Akila? Saya capek Bu, mau istirahat. Ayo kita ke kamar. Silakan, ini teman sekamar kamu Akila. Akila, silakan kamu istirahat karena masih banyak hal yang harus kita diskusikan setelah kamu semangat. Gue sekamar sama lo? Akila, tunggu. Aku baru aja dipindahin ke kamar ini karena temen sekamar aku nggak suka sama aku. Terus aku akan dikira anak bermasalah kalau kamu juga nggak mau sekamar sama aku. Terus, lo mau gue nyamatin nama baik lo sebagai teman sekamar yang nggak bermasalah dengan gue oke aja gitu sekamar sama lo? Kalau boleh. Kenapa gue harus baik sama cewek yang mau ngerebut cowok gue? Why? Saya sudah dengar semuanya. Tapi maaf Akila, tidak ada kamar lain di sini untuk kamu. Jadi kamu harus sekamar dengan Zara. Tolonglah kalian berdua berdamai karena apa yang kalian ributkan ini percuma. Apanya yang percuma, Bu? Akila, kamu tidak akan pacaran sama Fatah. Itu mustahil terjadi di sini. Jadi apa yang kalian berdua perdebatkan tidak ada gunanya. Paham? Jadi, peraturan itu sama sekali nggak bisa dinegosiasi. Maaf Akila, aku ikut prihatin. Gak usah so baik lo, gue gak bakal terharu ya. Kalau lo mau nama baik lo sebagai teman sekamar yang baik aman, mulai sekarang lo tidur di toilet sana. Sana! Oke. Beneran dia? Baperan amat. Woi, gue gak ngapa-ngapain. Gue gak boleh anak orang, woi. Apaan tuh?
Itu alarm makan malam Akila. Kenceng banget sih bunyi loncengnya. Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Tunggu. Kenapa? Bareng. Ntar gue nyasar lagi. Oke. Lo jangan girang ya. Cuma sekali ini doang, gue mau jalan sama lo supaya nggak nyasar. Tunggu dulu. Gue mau ganti baju dulu. Oke. Jangan so manis. Gak mungkin gue keluar pakai baju ini. Gue jadi nggak cetar. Dan gue lebih nggak mungkin lagi. Ya udah nggak usah makan malam. Tapi gue lapar. Bu Anita kebangetan. Masa kita dikasih baju modelan kayak gini? Apaan sih nih? Gak mungkin dengan pakai baju ini gue bisa tampil di depan Fata malam ini. Victoria? Apa? Lo bisa nggak sih stop halo soal Fatah? Gue mual dengernya. Halo gimana sih? Lo nggak akan dapetin dia. Dan kalaupun dia suka sama lo, yang mana itu mustahil, lo harus lewatin gue dulu. Raisa, lo kenapa nggak ngebolehin gue pacaran sih? Waktu gue suka sama William lo larang. Terus waktu gue suka sama Mohan, lo yang jadian sama dia. Sekarang sama Fatah. Masalah juga buat lo. Iya, karena Fatah itu pusat perhatian. Kalau Fatah jadi pacar lo yang jadi sorotan bukan gue sama Mohan lagi. Dan lo tuh anggota geng gue. Siapa yang lainin gue kalau lo sibuk pacaran? Siapa yang rapiin kamar gue? Siapa yang masakin gue? Udah ya, terima aja nasib lo sebagai anggota pop diva. Heran gue sama lo, Vic. Aku tahu kamu sahabat Harry. Tapi aku minta kamu jangan terlalu kecampur masalah Zara. Kita nggak butuh skandal apapun, Will. Iya, sayang. Soalnya tadi kamu di kantin kayak menghibur dia banget. Dan aku rasa itu nggak perlu deh. Kalau Harry kayak gitu ya karena dia suka. Kalau kamu Cemburu ya? ya aku realistis aja. Yakin? Aku realistis aja karena aku bisa ngeliat Zara itu berpotensi menciptakan masalah tanpa dia bermaksud. Kantin. Yuk bareng. Oke. Bye. Semoga menyatukan mereka adalah langkah yang tepat, Bu. Ya, kalau ternyata mereka berantem terus, harus kita pisahin lagi kamarnya. Paling enggak kita sudah berusaha menghapus bagian image jelek Zara. Masa satu hari udah ada 2 orang yang nolak sekamar sama dia? Padahal kan dia nggak ngelakuin apa-apa. Iya sih. Kita pantau terus aja, semoga aman. Dan sekarang tinggal kita pikirin gimana caranya perbaiki image Zara sebagai anak baru yang pengaduan. Tanpa menjatuhkan Raisa, Jolina, dan Victoria. Kok gitu? Ini kayak dia yang salah ya? Tumben. Kenapa lo merhatiin penampilan gue banget? Gue nggak komen tentang penampilan lo. Tapi itu yang lo maksud kan? Gak tahu ya, mungkin iya atau enggak. Apa? Masakin gue. Gue pengen makan ikan panggang. Hah? Kenapa?
Victoria kan lagi ngambek. Gue nggak mungkin masak sendiri kan? Ya, tapi gue juga... Udah, kerjain aja. Aduh, baby girl, kamu kenapa jadi nggak keren kayak gini sih? Baby boy, aku lagi sibuk dan aku nggak sempet nyuci baju. Itu aja. Jadi stop complain. Nggak, tapi minimal... Ya ampun dah. Lu lihat kan? Udah. Lihat nggak? Lihat nih. Minimal tuh. Iya. Oh, si bacot. Gue pikir lugu, nggak taunya ember. Gue kalau jadi Zara sih malu ya kalau makan di sini. Malu banget. Masih berani makan. Lu bisa belain Zara kan? Tolong jaga dia. Nggak semudah itu, Fatah. Yang intimidasi Zara itu baru cewek. Kita cocok, nggak bisa sembarangan ikut campur. Kecuali ada cowok yang ikutan, baru kita bisa maju. Gitu aturan main di sini. Tunggu aja. Kalau sampai Gaspol buka mulut, baru kita bisa bela Zara. Tapi di lapangan tadi, bisa tuh lu buka mulut? Di lapangan itu kita sebut sidang. Semua boleh punya pembelaan masing-masing. Cabut sana lo, Zara. Ngapain lo masih di situ? Tebel banget mukanya gue lihat. Iya. Ini seriusan kita masak sendiri? Iya, Kila. Emang kalau cuma diliatin bakal matang sendiri? Kalau mau masak, itu nggak masuk dalam kurikulumku, jadi... Sebelum menjelaskan teori relativitas atau menguraikan integral, mungkin kamu bisa mulai dengan hal yang lebih sederhana. Misalnya, cara menyajikan sayuran. Mungkin? Fatah, lu kemana? Aku aja yang masak ya. Kalian mau makan apa? Oh nikmatnya hati ini, aku punya pacar dua. Makan lah, lapar. Makin menyala itu Fatemu. Diam dulu. Aku pengen makan apa ya? Aku masak sendiri aja deh. Walaupun aku juga belum tahu ya mau makan apa. Tapi menurut aku, sistem masak-masak sendiri ini bisa dirubah. Tapi mungkin nggak hari ini. Aku aja yang masak ya. Kamu pasti capek. Gak usah, nggak apa-apa. Aku bisa masak sendiri kok. Walaupun aku nggak terlalu suka masak. Aku aja, ya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Kalian berdua... Tenang aja. Aku nggak suka mengintimidasi orang dengan cara yang katro, apalagi dengan cara keroyokan. Asal kamu nggak deket-deket sama Zara, aku aman aja. Lo nyindir gue? Nyindir? Bukan, gue malah yang ngomongin lo. Lo masih baru di sini. Urusannya sama lo apa?
Nama dia siapa sih? Yuna. Yuyun. Yun. Mana lo? Asal bunyi banget lu bocil. Yoi, gue orangnya emang gitu banget. Oh gitu? Gitu ya? Boleh. Dia banget. Yuyun, gue nggak ada urusan ya sama lo. Awas, gue mau makan. Nanti kalau gue kena tipes gara-gara lo, gue tuntut kapok lo. Zara, lo ngapain duduk sama gue? Gue cuma minta diantar doang ke sini. Gue nggak mau duduk satu meja bareng sama lo. Gue mau dinner sama Fatah. Pindah lo. Harry, kenapa nggak suruh Zara gabung sama kita? Bu Lena larang gue. Harry, ibu udah ingetin kamu. Kalau kamu dengan Zara berduaan gini bisa ngundang gosip. Ibu juga yakin, kita nggak perlu ada gosip yang aneh-aneh soal kamu kan? Ibu juga udah minta kamu menghindar dari kemarin. Sekarang, kamu pergi dari sini sebelum ada guru-guru lain yang lihat. Dan nanti kamu juga kena hukuman. Dia nggak mau gue terlibat apapun yang bakal bikin gue dihukum. Gue nggak boleh deket-deket sama Zara di depan umum dan undang gosip. Kan aku udah ingetin kamu. Iya. Lo bisa nggak sih stop hal soal Fatah? Gue mual dengernya. Lo nggak akan dapetin dia. Dan kalaupun dia suka sama lo, yang mana itu mustahil, lo harus lewatin gue dulu. Dan ingat Victoria, kemungkinan lo buat dapetin Fatah itu 0%. Dan lo tau kenapa? Kenapa? Karena Fatah aja gak tertarik sama gue, apalagi sama lo. Ini buat kamu. Makasih. Kamu mau kemana? Duduk sini aja sama aku. Ini buat Zara. Emang dia nggak bisa masak sendiri? Aku kan udah bilang tadi aku bakal masakin buat kalian berdua. Akila, kita nggak akan bikin semua orang di asrama ini mikir kalau kita akan ngelanggar aturan sesuka hati. Kalau aku masakin buat kamu aja akan jadi masalah, tapi kalau aku masakin buat orang lain juga, artinya apa? Aku baik hati, ya kan? Oke deh. Tapi kenapa harus Zara? Kan ada yang lainnya. Semuanya udah masak makanannya masing-masing. See? Ya udah deh. Tapi nanti kamu balik lagi ya ke sini. Kamu duduk di sini. Iya. Zara, makan. Fatah, kamu gak perlu ngelakuin semua ini. Aku jadi gak enak sama Akila. Tapi kamu nggak bisa masak. Terus kamu mau makan gitu? Aku akan segera belajar. Sekarang? Iya. Semua butuh proses. Aku bisa belajar cepet dan Udah, ambil ya. tapi Lama banget ngasih makanan doang. Ayo. Lo pindah.
Kalau gue sih jadi ceweknya udah gue jambak tuh satunya. Jambak. Yuyun, makan dulu yang benar. Keselak aja lo. Iya kan? Apanya? Semua ini mudah buat kita. Buat kamu. Tapi enggak buat dia. Cari aja orang yang bisa jagain dia. Aku yakin kok. Dia selama ini pasti ada orang yang bisa jagain dan belain dia selain kamu. Tapi kondisi dia sekarang lagi diintimidasi. Kalau bukan aku, siapa yang mau bantu dia? Kalau gitu beresin masalahnya. Kasihan juga dia. Maksud kamu? Aku lihat kok. Kamu belain dia mati-matian. Dia bukan pelaku pelaporan itu kan? Bukan. Kalau gitu, beresin masalahnya, bersihin namanya, terus jaga jarak. Karena aku cemburu. Sarah.